Bab 3. Pitagoras. Pitagoras yang pengaruhnya terhadap zaman kuno dan modern saya jadikan pokok pembicaraan dalam bab ini. Dari segi intelektual adalah salah seorang tokoh terpenting yang pernah hidup, baik ketika ia bijak maupun tak bijak. Matematika dalam pengertian sebagaimana argumen deduktif, demonstratif, bermula dari dia, dan oleh dialah matematika dikaitkan dengan suatu bentuk mistisme yang ganjil. Pengaruh matematika terhadap filsafat yang sebagian adalah karena dia, sejak zaman itu, menjadi cukup mendalam sekaligus kurang menguntungkan. Marilah kita awali dengan apa yang sedikit diketahui tentang kehidupannya. Ia adalah warga pribumi mulai Pulau Samos dan sudah dewasa kira-kira pada tahun 532 sebelum Masehi. Beberapa kalangan menyebutkan ia adalah seorang warga terkemuka bernama Mnesarchos. Sementara kalangan lain mengatakan bahwa ia adalah anak dewa Apollo. Saya persilakan para pembaca untuk memilih di antara dua alternatif ini. Di masa itu Samos dipimpin oleh tiran bernama Polycrates, seorang pandit tua yang menjadi kaya raya serta memiliki angkatan laut yang besar. Samos adalah kota dagang dengan Miletus. Para pedagangnya menyebar sampai sejauh Tartessus di Spanyol, yang terkenal karena pertambangannya. Polycrates menjadi tiran di Samos kira-kira pada tahun 535 sebelum Masehi dan berkuasa hingga tahun 515 sebelum Masehi. Ia tak terlalu hirau dengan kaedah-kaedah moral. Ia bunuh dua saudaranya yang semula bekerja sama dengan dia memimpin tirani. Dan ia gunakan angkatan lautnya terutama untuk merompak. Ia diuntungkan oleh fakta bahwa Miletus akhirnya takluk kepada Persia. Untuk mencegah ekspansi orang Persia ke wilayah barat yang lebih jauh, ia bersekutu dengan Amasis, Raja Mesir. Namun ketika Kambises, Raja Persia menganugerahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Mesir, Polycrates melihat bahwa tampaknya Persia bakal unggul, dan ia segera berpindah kubu. Ia kirimkan bala tentara yang terdiri dari lawan-lawan politiknya untuk menggempur Mesir. Namun rombongan itu memberontak dan kembali ke Samos untuk menyerang dia. Tetapi Polycrates dapat mengalahkan mereka meski pada akhirnya ia terguling juga berkat suatu muslihat yang bisa memperdayakan watak-watak yang rakus. Penguasa Persia di Sardes berpura-pura mengatakan bahwa ia berniat memberontak Maharaja dan sanggup memberi imbalan besar jika Polycrates bersedia membantu. Sehingga karena inilah Polycrates lantas pergi ke Sardes untuk merundingkannya, namun ternyata ia ditangkap dan disalib. Polycrates adalah seorang penyantun seni dan ia menghiasi kota Samos dengan bangunan-bangunan publik yang indah. Anakreon adalah penyair istananya, akan tetapi Pitagoras tak menyukai pemerintahannya, sehingga ia pun hengkang dari Samos. Dikisahkan dan memang bukan mustahil, Pitagoras mengunjungi Mesir dan banyak belajar untuk memperluas wawasannya di situ. Tetapi bagaimanapun kemungkinannya, jelas bahwa pada akhirnya ia menetap di Kroton, Italia Selatan. Kota-kota bangsa Yunani di Italia Selatan sebagaimana Samos dan Miletus cukup kaya dan makmur. Di samping itu, mereka tidak terancam bahaya dari Persia. Dua kota yang terbesar adalah Sibaris dan Kroton. Sibaris ketika itu terkenal dengan kemegahannya. Dalam masa-masa yang terbaik, menurut Diodorus, penduduknya mencapai
mencapai 300.000 jiwa. Meski ini tentunya terlampau dilebih-lebihkan. Luas Kroton hampir sama dengan Sibaris. Sumber penghidupan kedua kota itu adalah dengan mengimpor barang-barang dari Ionia ke Italia. Sebagian untuk keperluan di negeri itu sendiri dan sebagian lain untuk diekspor lewat kawasan pesisir barat menuju Gaul di Spanyol. Berbagai kota Yunani di Italia saling memerangi secara sengit. Ketika Pythagoras tiba di Kroton, kota ini baru saja dikalahkan oleh Lokri. Namun tak lama sesudah kedatangannya, Kroton menang mutlak dalam perang perlawanan Sibaris, yang memang menjadi hancur karenanya. 510 sebelum Masehi. Dalam perdagangan, Sibaris menjalin hubungan erat dengan Miletus. Kroton terkenal karena pengobatannya. Seorang bernama Demokedes dan Kroton adalah tabib bagi Polikrates dan kemudian juga untuk Darius. Di Kroton, Pythagoras membentuk suatu perkumpulan keagamaan yang untuk sekian waktu cukup berpengaruh di kota itu. Tetapi belakangan warga kota itu menentangnya sehingga Pythagoras harus pindah ke Metapontion, juga di Italia Selatan, di mana ia nantinya wafat. Ia segera menjadi tokoh yang dimitoskan, yang memperoleh mujizat dan kekuatan gaib. Sementara ia pun seorang pendiri atau mazhab yang terdiri dari para matematisi. Dua tradisi yang bertolak belakang itu saling bergulat dalam pemikirannya, sehingga kebenaran pun menjadi sulit dijabarkan. Pythagoras adalah salah seorang tokoh yang paling menarik dan membingungkan dalam sejarah. Bukan saja tradisi yang terkait dengan dirinya adalah adonan yang nyaris sempurna antara kebenaran dan kekeliruan, tetapi bahkan dalam bentuknya yang polos dan amat gamblang, tradisi itu tetap menampilkan suatu latar kejiwaan yang sulit dimengerti. Ringkasnya, ia bisa digambarkan sebagai perpaduan antara Einstein dan Eddy. Ia mendirikan sebuah agama yang ajaran utamanya adalah perpindahan jiwa, dan bahwa makan buncis diharamkan. Ajarannya ia wujudkan dalam bentuk ordo keagamaan yang di berbagai tempat bisa meraih kekuasaan atas negara, dan dengan demikian meneguhkan kepemimpinan para pendeta. Namun para pengikutnya yang kurang bersungguh-sungguh sangat merindukan buncis, sehingga cepat atau lambat pasti membangkang. Beberapa peraturan dalam orde Pythagorean adalah sebagai berikut. Berpantang makan buncis. Jangan memungut sesuatu yang sudah jatuh. Jangan menyentuh ayam jago putih. Dan banyak hal aneh lainnya. Semua petua tersebut berasal dari konsepsi-konsepsi tabu primitif. Menurut pendapatnya, mazhab Pythagoras merupakan arus utama tradisi mistik yang kita anggap bertentangan dengan kecenderungan ilmiah. Ia menilai Parmenides, yang ia sebut penemu ilmu logika, sebagai seorang penerus Pythagoreanisme, dan Plato sendiri pun menemukan dalam filsafat Italia itu sumber dari utama inspirasinya. Menurutnya Pythagoreanisme adalah suatu gerakan pembaharuan atas orpisme. Sementara orpisme adalah gerakan pembaharuan atas kepercayaan yang memuja Dionysius. Pertentangan antara yang rasional dan yang mistis yang berlangsung di sepanjang sejarah. Pertama-tama muncul di kalangan bangsa Yunani sebagai pertentangan antara dewa-dewi Olympus dengan dewa-dewi yang dipuja oleh kaum yang kurang beradab, yang memiliki kaitan yang lebih erat dengan kepercayaan primitif, sebagaimana diungkap oleh para antropolog. Di dalam pemilihan ini Pythagoras berada di pihak mistisme. Kendati pun mistismenya mengandung ciri intelektual yang ganjil. Ia mengaku dirinya sendiri sebagai tokoh setengah dewa, dan konon pernah mengatakan ada manusia, ada dewa, dan ada pula orang-orang seperti Pythagoras. Semua sistem yang ia ilhami menurut Comfort cenderung bercorak adi duniawi, menempatkan semua nilai ke dalam persatuan gaib dengan Tuhan.
dan mengutuk dunia yang kasat mata ini sebagai kepalsuan dan hayalan. Suatu medium keruh di mana berkas-berkas cahaya surgawi terhalang dan mengabur di tengah halimun dan kegelapan. Di Caircos mengutarakan bahwa Pythagoras mengajarkan pertama, bahwa jiwa tak dapat mati, dan bahwa jiwa itu berubah menjadi jenis-jenis makhluk hidup lain. Kemudian, bahwa apapun yang bereksistensi dilahirkan kembali menurut perputaran siklus tertentu, sehingga tak ada sesuatu pun yang benar-benar baru, dan bahwa segala sesuatu yang dilahirkan dengan disertai kehidupan di dalamnya harus dianggap berasal dari satu sumber. Disebutkan bahwa Pythagoras seperti Santo Prancis pun memberikan khotbah kepada binatang. Dalam perkumpulan yang ia dirikan, laki-laki maupun perempuan memperoleh perlakuan sama. Barang-barang menjadi milik bersama dan menjalani cara hidup yang sama. Bahkan penemuan-penemuan ilmiah dan matematis dianggap sebagai karya kolektif. Dan dari segi mistik merupakan karya Pythagoras. Bahkan sekalipun ia telah wafat, Hippasos dari Metapontion yang melanggar peraturan ini mengalami kecelakaan kapal dikarenakan murka dewata atas perbuatannya yang durhaka. Tetapi apa hubungannya semua itu dengan matematika? Yang mengaitkan semua hal itu tadi dengan matematika adalah satu etika yang memuliakan kehidupan kontemplatif. Burnet meringkaskan etika ini sebagai berikut. Kita adalah orang-orang asing di dunia ini dan tubuh adalah kuburan bagi jiwa. Akan tetapi tak seyogyanya kita mencoba membebaskan diri dengan jalan bunuh diri. Sebab kita adalah milik Tuhan yang merupakan gembala kita. Dan tanpa perintahnya kita tak berhak untuk bebas. Dalam hidup ini ada 3 jenis manusia. Sebagaimana ada 3 macam khalayak yang menyanjungi pertandingan olimpiade. Kelas terendah terdiri dari mereka yang datang untuk membeli dan menjual. Kelas di atasnya adalah mereka yang bertanding. Namun yang terbaik di antara semuanya adalah mereka yang datang hanya untuk menonton. Penyucian tertinggi di antara semuanya dengan demikian adalah ilmu pengetahuan yang bebas dari pamrih. Dan manusia yang mengabdikan diri pada bidang itulah, yakni seorang filsuf sejati yang paling berhasil membebaskan dirinya dari lentera kelahiran. Perubahan makna kata-kata seringkali amat penting. Artinya saya sudah berbicara tentang istilah orgi. Sekarang saya bisa menyinggung istilah teori. Pada mulanya ini adalah suatu istilah orpis yang ditafsirkan Cornforth sebagai kontemplasi simpatik yang penuh gairah. Dalam pengertian ini menurutnya penonton identik dengan Tuhan yang menderita mati dalam kematiannya dan bangkit kembali dalam kelahirannya yang baru. Sedangkan bagi Pythagoras, kontemplasi simpatik yang penuh gairah itu bersifat intelektual dan diwujudkan dalam pengetahuan matematis. Berdasarkan pemahaman ini, lewat Pythagoreanisme, lambat laun teori memperoleh maknanya yang modern. Namun bagi siapapun yang diilhami oleh pandangan Pythagoras, pengertian ini tetap mengandung unsur pewahyuan yang sifatnya ekstasis. Bagi mereka yang tak banyak dan tak kurang bersungguh-sungguh mempelajari matematika, pendapat itu mungkin terkesan aneh. Namun bagi mereka yang pernah mengalami rasa kegembiraan yang memabukkan akibat tersingkapnya pemahaman secara tak terduga yang diberikan oleh matematika dari waktu ke waktu kepada mereka yang memang mencintainya, maka pandangan Pythagorean tadi tampak wajar meskipun keliru. Bisa terkesan bahwa seorang filsuf empiris adalah budak materi, sementara seorang matematisi, seperti halnya para musisi, adalah kreator bebas atas dunia keindahannya sendiri yang penuh dengan tatanan.